Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rifarani Perwana. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan jurnal dengan judul Denyut Nadi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip The Guardian of the Constitution. Di sini saya memiliki dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu apa urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua yaitu bagaimana perspektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pokok bahasan yang pertama, secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan, yaitu 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, yang ketiga memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini meliputi dinamika perubahan konstitusi Indonesia, kelemahan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, eksistensi MPR sebagai lembaga politik, lalu ada perwujudan MK sebagai The Guardian of Constitution, serta ada penguatan check and balance system. Yang pertama yaitu mengenai dinamika perubahan konstitusi Indonesia. Menurut Miriam Budiarjo ada 4 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar, yaitu ada pada masa 1945 sampai 1959 sebagai Republik Indonesia ke-1 dengan demokrasi parlementer yang didasari 3 undang-undang dasar berturut-turut, yaitu 1945, 1949, dan 1950. Lalu ada juga pada masa 1959 sampai 1965 sebagai Republik Indonesia kedua dengan demokrasi terpimpin yang didasari Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ketiga dengan demokrasi Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang keempat pada tahun 1998 sampai saat ini yaitu masa Republik keempat dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Lalu yang kedua mengenai kelemahan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kelemahannya ini dapat kita lihat dari dua segi, yaitu dari segi proses dan dari segi substansi. Dari segi proses ini dalam membahas dan memutuskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak membuat content draft yang mana menjadi dasar dari perubahan yang nantinya akan dibahas dan akan diperdebatkan. Karena orang-orang MPR ini terdiri dari fraksi-fraksi politik, maka timbullah bias kepentingan politik serta tidak intensif dan maksimalnya kualitas dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu kelemahan dari segi substansi seperti adanya ketidakjelasan mengenai sistem lembaga perwakilan Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah unikameral, bikameral, atau secara trikameral. Yang ketiga yaitu eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Dari aspek filosofis, pembentukan MPR itu sebetulnya MPR itu adalah lembaga politik yang merepresentasikan kekuatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, keberadaan MPR sebagai lembaga politik yang secara konstitusional adalah lembaga yang melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan aktualisasi dari kehendak-kehendak politik yang mana adanya kekhawatiran jika MPR yang notabene sebagai lembaga politik yang orientasinya adalah kekuasaan merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang notabene sebagai alat pembatasan kekuasaan. Dengan berkaca hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dari amandemen pertama. Yang keempat yaitu perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution. Tujuan dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi yaitu untuk mengawal dan menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijalankan atau ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.
Mahkamah Konstitusi di sini merupakan penyeimbang arogansi dalam membuat peraturan dan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan etikanya, dengan lembaga, dan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakannya. Yang kelima yaitu check and balance. Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip check and balance, yang mana dalam pembagian hak kekuasaan diharapkan sistem ini dapat saling mengawasi dan saling mengimbangi yang ketat dan transparan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dan subpoko yang kedua yaitu pelibatan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme sertifikasi konstitusi tanpa menafikan peran MPR. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sertifikasi konstitusi oleh MK melalui hasil rancangan Komisi Konstitusi. Dan yang kedua, melalui prospektif pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kelima. Dengan adanya konstitusi pasal tentang pelibatan MK dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima ini, maka di sini akan memberikan legitimasi kepada MK sebagai salah satu yang terlibat dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah proses perwujudan dari konstitusi yang demokratis dan peran MK sebagai the guardian of the Constitution. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR ini membuktikan adanya benturan kepentingan sehingga amandemen ini jauh dari konstitusi jangka panjang dan kurang memuaskan karena kurang elitis dan partisipatif. Untuk itu perubahan ini kiranya tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu MPR. Namun MK juga penting untuk dilibatkan sebagai lembaga yang memberikan sertifikasi konstitusi. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapatnya urgensi pelibatan MK seperti terdapatnya kelemahan dalam amandemen pertama sampai amandemen keempat. Lalu eksistensi MPR sebagai lembaga politik, lalu pelaksanaan prinsip check and balance system, serta pewujudan MK sebagai the guardian of Constitution. Perspektif pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini tentunya lebih menekankan kepada political goodwill pada MPR untuk menyusun mekanisme konstitusi dengan melibatkan MK sebagai lembaga negara yang memberikan sertifikasi konstitusi melalui kajian yang dilakukan oleh Komisi Konstitusi, sehingga dengan melibatkan MK ini dapat diharapkan menghasilkan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan the people of the Constitution. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.